Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas N, Prodi Rekayasa Kecerdasan Artifisial. Di sini kami akan mempresentasikan final project kami dalam mata kuliah Matematika Diskrit di semester 1 ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Berliana Salita Rajang dan kedua rekan saya, Ustubina Syadiba dengan NRP 001 dan Muhammad Farhan dengan NRP 018. Saya sendiri dengan NRP 023. Untuk nomor pertama, kita membuat fungsi penghitung break even point atau BEP. Jadi break even point atau BEP ini adalah titik impas atau titik balik modal di mana kondisi total pendapatan dan total penjualan kita itu tidak eh, sama dengan total biaya modal yang kita keluarkan. Sehingga perusahaan itu bisa kita sebut tidak mengalami laba maupun rugi. Di awal ini kita meminta input dari pengguna. Di sini meminta produk apa yang ingin dijual, kemudian masukkan biaya tetap. Nah, nanti sebelum dia mengetik selesai, kita akan terus menanyakan biaya tetap yang ada. Ini juga untuk antisipasi kalau biayanya negatif atau dia salah memasukkan angka. Kemudian kita sum, lalu kita keluarkan total biaya tetapnya. Ini untuk biaya variabel per unitnya. Kemudian harga jual per unit. Lalu untuk functionnya, kita ini menggunakan hitung BEP. Di sini kita membutuhkan parameter harga, biaya tetap, biaya variabel. Jadi untuk if harga dikurangi biaya variabel kurang sama dengan nol, kita keluarkan non karena tidak bisa, karena nanti akan menjadi pembagi nol. Kemudian ini untuk rumus BEP rupiahnya. Sama kalau harganya nol, kita akan keluarkan non atau satu min biaya variabel berharganya nol, kita akan keluarkan non juga agar pembaginya tidak menjadi nol. Kemudian kita memberi pilihan BEP unit atau BEP rupiah yang ingin mereka hitung. Jika mengeluarkan BEP unit, kita akan menggunakan function BEP unitnya. Kalau BEP rupiah, kita akan menggunakan function BEP rupiah. Kita akan coba run. Kan di sini kita akan menjual kue. Untuk biaya tetapnya, misalnya sewa tempat, misalnya 1 juta. Kemudian kita tambahkan lagi gaji 500 dulu. Dan kita ketik selesai. Terus selanjutnya untuk biaya variabelnya misalnya 15. Tuh, harga jualnya kita jual 20.000. Nah, ini di sini saya akan coba menghitung BEP unit. Nah, berdasarkan data yang Anda berikan, Anda harus menjual setidaknya 300 unit agar mencapai BEP. Demikian. Sekian penjelasan nomor 1 dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ustu. Di aplikasi ini terdapat 4 button, yaitu reset game, yaitu berfungsi untuk reset gamenya itu sendiri sesuai nama. Yang kemudian ada pause untuk melakukan pause atau start terhadap game. Yang ketiga yaitu add player, itu untuk menambahkan player. Yang terakhir adalah add enemy, yaitu untuk menambahkan musuh. Sesuai ini kita bisa tekan, nanti kita akan menambahkan satu-satu setiap kali tombol dipencet. Nah, nanti ketika mencet add enemy, dia juga nambah yang merah. Player itu biru, enemy itu merah. Jadi kalau ada misalkan merah mengambil bola, nanti si biru akan ngecek dia waktunya defend atau bukan. Kalau waktunya defend, dia akan melakukan closing, satu player melakukan closing dan yang satunya akan nge-track. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu.
Nah, untuk yang bagian biru muda dan juga oranye itu merupakan kiper untuk masing-masing sisi. Nah, untuk logikanya melakukan defending yaitu melakukan sorting dan melakukan perhitungan jarak dengan rumus Pythagoras. Nanti kemudian diproses sehingga uh, player merah atau biru akan melakukan tracking terhadap posisi itu. Dan untuk attacking dia akan melakukan dribbling sampai range tertentu sehingga dia bisa melakukan shooting. Dia akan dribble menjauhi musuh dan melakukan shooting ketika range-nya sudah masuk. Misalkan range-nya itu 20, saya set ini. Nah, terkadang kiper juga ada bug-nya, yaitu terkadang lokasinya harusnya di belakang di depan gawang, tetapi malah di kiri gawang seperti ini yang warna oranye ini. Untuk biru sudah tepat dan meskipun sudah tepat, bolanya belum mulai sehingga kalau ada trouble-trouble tidak masalah karena nanti kiper akan melakukan reposition sehingga dia dapat menutup bola dari masuknya ke gawang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Muhammad Farhan. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu soal tentang permainan dan juga cara menentukan skornya. Yang pertama kita lakukan adalah inisialisasi terlebih dahulu dan juga deklarasi global. Kemudian kita buat function untuk menambahkan atau membuat pemain baru. Kemudian kita tambahkan player tadi yang sudah kita input ke dalam player list. Apabila di dalam player list tersebut ada nama yang ganda, maka kita harus menghapusnya. Kemudian berikutnya kita buat function set player, di mana player tersebut kan pasti punya beberapa atribut dan juga value-nya berbeda-beda. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam inti sebuah program, di mana ini adalah yang akan menentukan sebuah damage dari penyerang itu berapa, skornya berapa, nyawanya yang berkurang berapa, itu akan ditentukan di sini. Yang pertama dari target, apabila dia melakukan defense-nya bernilai true, maka damage yang diberikan attacker adalah damage attack dikurangi defense power dari target. Selanjutnya yaitu apabila defense power-nya adalah tidak aktif, maka attack damage-nya adalah ya damage dari attacker itu sendiri, tidak berkurang apapun. Skor di sini nanti akan dihitung dari tadi apakah defense power-nya aktif atau tidak. Kemudian untuk menentukan nyawa, seperti yang sudah dijelaskan tadi, target nyawa dari target itu dikurangi damage attacker tadi, sesuai apakah dia menggunakan defense power atau tidak. Selanjutnya ini ada function untuk menampilkan hasil pertandingan. Ini nanti akan mengurutkan dari peserta atau pemain dari yang memiliki skor paling tinggi dan juga paling rendah, dan nyawa yang paling tinggi ke nyawa yang paling rendah sesuai skornya. Baik, kemudian saya ini akan menambahkan program untuk melakukan input pemain. Ya, mungkin ini saya bisa skip saja, bisa dilihat saja ini. Untuk efisiensi waktu, mungkin kita bisa mencoba saja. Misalkan kita 3. Ya, kita pertama lakukan penyerangan terhadap Zoro dan Luffy. Jadi sebelum kita melakukan pertandingan ada tampilan ini. Kita lakukan Zoro serang terhadap Luffy. Nah, ini kan 80. Nyawanya berkurang itu berasal dari tadi. Luffy defense power-nya adalah off atau tidak kepakai. Jadi damage Zoro 20 langsung mengurangi HP dari Luffy tadi yang 100. Dan skor Zoro adalah 1. Penampilan hasil pertandingan kita bisa klik 4. Jadi ini hasilnya. Kalau sudah kita bisa exit saja.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.